Pemirsa, isu pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri semakin kencang menjelang transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. Prabowo Subianto dan Megawati Soekarnoputri dijadwalkan akan bertemu sebelum pelantikan Presiden Republik Indonesia. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur. Ziarah ke makam Bung Karno sering dilakukan Megawati dan keluarga jelang momen tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri dan juga agenda politik. Karena itu, momen ziarah ini dikaitkan dengan rencana pertemuan Megawati dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang masih dirahasiakan waktu dan juga tempatnya. Pertemuan merupakan hal yang baik, bagian dari silaturahim bangsa, pemimpin bangsa, dan komunikasi secara intens sudah dilakukan, tinggal menunggu momentum yang tepat. Tentu saja momentum yang tepat itu diharapkan sebelum pelantikan Bapak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Sebelumnya momen hangat terjadi antara Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani usai pelantikan DPR, MPR, dan DPD RI 2024-2029. Momen ini semakin menguatkan sinyal pertemuan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Puan juga mengungkap akan ada hidangan nasi goreng seperti yang pernah dihidangkan oleh Megawati kepada Prabowo pada pertemuan tahun 2019 lalu. Hal senada juga disampaikan Prabowo Subianto. Prabowo menyebut pertemuannya dengan Megawati akan terlaksana sebelum hari pelantikannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Pertemuan dengan Bu Mega mungkin? Insya Allah. Insya Allah. Sebelum pelantikan ya Pak ya? Sebelum pelantikan? Mudah-mudahan sebelum pelantikan. Persiapannya gimana Pak? Persiapannya bagus. Isu pertemuan Prabowo Subianto dan Megawati semakin kencang menjelang transisi pemerintahan pada 20 Oktober mendatang. Bahkan Prabowo juga diisukan sudah menyiapkan kursi menteri bagi PDI Perjuangan. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, kabar bergabungnya PDIP dalam koalisi Prabowo Gibran kian kencang menggema. Prabowo Subianto disebut akan segera bertemu dengan Megawati Soekarnoputri membahas peluang kerjasama. Jika benar PDIP bergabung, maka dinamika politik di DPR pun terasa semakin paripurna. 8 partai pemilik kursi Senayan hampir dipastikan akan kerap satu suara. Lantas, apakah peran dari DPR RI sebenarnya? Akankah hanya menjadi tukang stempel semata? Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Wasekjen DPP Partai Gerindra Andi Wijaya, politisi PDIP Fauzan Amar, dan pengamat politik Nyarwi Ahmad. Selamat malam Mas Andi, Pak Fauzan, dan Pak Nyarwi. Selamat malam. Malam semua, Mas Fauzan, Mas Nyarwi, malam, Mas Kevin. Ya. Semoga sehat selalu ya Bapak-Bapak. Baik, saya mau ke Pak Fauzan terlebih dahulu. Kira-kira kapan nih dari Ketua Umum Ibu Mega akan bertemu dengan Prabowo Subianto? Ya, saya kira seperti disampaikan oleh Pak Hasto, Mbak Puan, dan Pak Prabowo sendiri, insya Allah akan dilaksanakan sebelum pelantikan Presiden tanggal 20 Oktober ya. Dan ini sekarang kita sedang mencari ya momentum yang pas, terutama terkait dengan tempat dan waktu, jamnya di mana gitu ya, jam berapa di mana. Ini yang masih kita cari suasana yang nyaman lah, karena kan ya dua tokoh ini kan merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh ya di Indonesia ini ya. Keduanya pernah bersanding ketika menjadi calon presiden dan wakil presiden, kemudian juga pernah bertanding ya ketika masing-masing mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, dan sekarang ketika pertandingannya sudah selesai ya saatnya lah bersanding gitu ya, karena
Ya, membangun bangsa dan negara ini kan tidak bisa dilakukan sendiri, tapi harus bekerja sama, bersinergi, atau dalam bahasa Bung Karno harus bergotong royong, banting tulang bersama, bahu-membahu bersama, kerja keras bersama. Saya kira ini sesuatu yang sangat positif dan harus kita apresiasi, karena setidaknya pertemuan ini tuh antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo itu mengurangi tensi ketegangan menjelang transisi pada tanggal 20 Oktober. Jadi tentu kita berharap ya pertemuan ini segera terrealisasi sehingga nanti ngopi saya dengan Mas Andi juga lebih enak ya gitu ya. Karena ya kan kalau aduh gimana ya kan kita tidak enak juga kalau udah ketemu kan ya mau apa lagi orang di atas saya sudah ketemu. Begitu Mas. Oke, masih mencari waktu yang tepat untuk bertemu. Kalau dari Gerindra sendiri, Mas Andi, sudah ada kepastian belum? Atau bagaimana sejauh ini komunikasi yang dilakukan dengan PDIP? Iya, tadi Mas Fauzan udah mengawali sebelum pelantikan ya. Prediksinya rencananya di atas tanggal 10. Jadi ada kemungkinan tanggal 11, 12, atau 13. Oke. Tapi tanggal 11 ada agenda di IKN, kemungkinan juga setelah itu gitu. Jadi Pak Jokowi kan mengadakan agenda tuh di IKN. Tentunya Pak Prabowo juga pasti datang ke sana gitu. Jadi antara tanggal-tanggal itu Mas. Oke, di gitu. atas Jadi tanggal. tadi udah disampaikan ya oleh Mas Fauzan. Di atas tanggal 10. Oke, di atas tanggal 10. Untuk Kemungkinan tempatnya, 11, 12, atau 13. lokasinya Mas Andi? Kenapa? Lokasinya Lokasi masih bertemu di mana? dirahasiakan itu Mas. Yang jelas di tempat, kemungkinan besar di tempat yang netral gitu. Oh gitu. Masih dirahasiakan, ya. Oke, ini yang menjadi pertanyaan juga yang menarik. Apa yang ingin diperbincangkan? Apakah nanti akan berbicara terkait dengan pemilihan dari kabinet atau seperti apa sebenarnya? Mas Andi dulu. Sebenarnya begini Mas, beliau-beliau berdua ini kan tokoh besar ya. Dua-duanya pemenang pemilu, satu pemenang pemilu pileg, satunya pemenang pilpres ya. Dua ketum parpol besar lah. Jadi, dan kebetulan berada di jalan yang berseberangan waktu pilpres kemarin. Jadi bagaimanapun juga pertama Pak Prabowo akan mengkondisikan ya adanya kohesivitas sosial di bawah yang mungkin saat ini masih terpolarisasi. Yang kedua adalah agenda besar. Jadi Indonesia ini tantangannya kan besar ya. Secara geopolitik kita ini kan mengalami konflik di luar sana yang cukup menantang gitu ya. Impact-nya salah satunya kan juga ke Indonesia ya. Oke. Kita kan ngomongin cost of fund ya, cost of transportation dan lain sebagainya yang berimpact besar ke Indonesia. Nah ini kalau tidak bersatu ya di internal di dalam negeri ini nggak bersatu ya susah nanti kita akan menjawab tantangan-tantangan tersebut. Ini belum tantangan-tantangan untuk domestik ya. Oke. Kita misalkan rupiah terus melemah ya. Impor kita masih tinggi, ya, produktivitas kita masih rendah, ya, stunting masih ya 20% ya totalnya. Ini kan perlu jawaban bersama-sama, Mas. Jadi kalau tantangan ini dianggap hal yang kecil-kecil aja, ya urusannya cuman gue menang dan gue duduk, lu kalah harus di luar eksekutif. Nah itu terlalu kecil kalau ngomongin kayak gitu. Jadi sebenarnya ini adalah ngomongin bagaimana gotong royong ke depan untuk membesarkan Indonesia ini. Naik kelas menjadi negara maju gitu. Jadi seperti itu obrolan-obrolan yang nanti akan bisa dibawa oleh Pak Prabowo. Bahwa Pak Prabowo akan mengajak Bu Mega dan PDIP untuk membangun negara ke depan, iya saya pastikan ada nanti. Oke. Karena Pak Prabowo ini kan ya satu musuh terlalu banyak ya 1000 kawan kurang. Nah jadi sebenarnya temanya adalah tema gotong royong tersebut. Jadi membangun negara ke depan secara bersama-sama. Ngapain kan PDIP banyak nih pemikiran-pemikiran yang bagus. Misalkan Trisaktinya Bung Karno ya berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam budaya dan satu lagi itu berdaulat dalam bidang politik. Nah jadi itu kan bagus. Tinggal dijalankan aja. Jadi kan konsep-konsep seperti itu perlu kita dukung bareng-bareng gitu. Okay. Kalau cuma ngomongin soal nanti nggak ada oposisi loh. Parlemen itu fungsinya tetap jalan Mas. Apa jaminannya parlemen tetap bisa jalan? Di situ ada interpelasi, ada angket. Ya, okay. PDIP itu sekarang meskipun Presiden Pak Jokowi masih galak-galak di DPR. Ya, jadi fungsi tetap berjalan. Jadi bukan berarti misalkan PDIP masuk ke pemerintahan,
legislatif nggak berfungsi, tetap berfungsi. Baik. Pak Prabowo sendiri dalam diklat di Hambalang ke kader-kadernya juga bilang, kalau program saya bagus, tolong didukung. Kalau programnya nggak bagus ya atau saya menyeleweng, silakan tinggalkan saya. Gentle itu, gitu. Jadi seperti itu nanti yang ke depan untuk menjadi tema besarnya. Saya kira itu, Mas. Oke, saya mau ke Pak Fauzan dan juga dengan Mas Andi juga nanti. Ada informasi yang beredar, apakah memang betul bahwa Presiden Jokowi ini menolak untuk PDIP gabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM? Tanggapan Anda, Pak Fauzan, seperti apa? Ya, saya kira itu hak pribadi daripada Pak Jokowi ya, apakah beliau menolak atau mendukung. Ya, bagi kami ini adalah soal komitmen Indonesia ke depan untuk membawa Indonesia itu menjadi negara yang maju, yang berdaulat, adil dan makmur. Nah, ini saya kira ini yang harus didahulukan, yang harus diutamakan. Bahwa kemudian ketika ingin menuju ke arah sana ada yang tadi disebut Mas Andi, ada tantangan ya, baik tantangan eksternal maupun tantangan internal. Saya menganggapnya itu sebagian dari dinamika politik. Wajar lah gitu ya. Karena bagaimanapun tidak semua orang itu suka dengan apa yang dilakukan untuk kebaikan. Ya pasti ada yang kemudian ketidaksukaan itu ditunjukkan dengan sesuatu yang nyata, misalnya dalam bentuk penolakan, ya ataupun dalam bentuk menghalang-halangi. Memang isu itu ada ya, dan bagi kami dengan PDI Perjuangan, dengan Pak Prabowo, Ibu Ketua Umum Bu Megawati dengan Pak Prabowo itu tidak masalah. Ya. Kalau kemudian ada masalah antara PDI Perjuangan dengan Pak Jokowi, saya kira kita semua sudah tahu ya, dan itu bagi kami ya karena pemilu sudah selesai, ya sudah ada pemenangnya. Tadi yang PDI Perjuangan sebagai pemenang di legislatif, Pak Prabowo sebagai pemenang dalam kontestasi pemilihan presiden, masing-masing sudah mengakui kemenangannya, dan yang di DPR juga sudah dilantik. Bahkan kemarin kita lihat bersama tidak adanya perubahan dalam Undang-Undang MD3 di mana pemenang pemilu adalah menjadi ketua DPR. Itu saya kira juga bagian dari kita bagaimana saling menghargai ya satu sama lain sebagai pemenang pemilu. Nah, ketika kemudian Pak Prabowo nanti dilantik sebagai presiden, ya kita harus menghargai semua proses telah dilalui, baik itu di KPU, di Mahkamah Konstitusi, ya tidak ada salah lain ya. Kalau dalam istilah Al-Quran itu wasawirhum fil amri, musyawarahlah dalam segala urusan. Faida azamta, kita sudah sepakat ya sudahlah, kita bertawakal menyerahkan diri pada Tuhan, kita serahkan, mudah-mudahan Indonesia ke depan menjadi lebih baik. Bahwa ada riak, ya ada dinamika yang menyertainya, saya kira itu hal yang wajar. Hanya masih pantas menghalang-halangi. Dasarnya apa kan gitu. Toh kita juga untuk bangsa dan negara. Tadi Mas Andi sudah menjelaskan visi kita bersama adalah bagaimana Indonesia menjadi negara yang maju. Ada hal yang baik dari ajaran Trisakti Bung Karno, dan itu bisa diterapkan, tentu bagus ya, karena itu adalah bagian untuk kedaulatan bangsa dan negara. Ada hal yang baik dari Pak Prabowo, ya kita dukung, karena itu adalah untuk kemajuan bangsa dan negara. Begitu Mas. Oke, menghargai setiap informasi yang beredar di luar, termasuk dari Presiden Jokowi yang ingin menolak PDIP gabung dengan KIM, ini masih informasi yang beredar. Kalau Mas Andi menanggapi hal ini, dan juga apakah memang sudah mendengar isu-isu terkait dengan hal ini bahwa Presiden Jokowi menolak PDIP untuk masuk dalam KIM? Nggak tahu saya, Mas. Mungkin bisa ditanyakan ke jubir Presiden Jokowi ya, kalau Pak Jokowi menolak. Tapi kalau kami sih, apa urgensinya menolak? Gitu. Toh PDIP juga partai besar di Indonesia, partai pemenang pemilu lagi, bukan partai terlarang gitu. Ibu Megawati juga presiden ke-5 gitu. Jadi wajar kalau mengadakan pertemuan. Jadi kalau usaha-usaha kebaikan ini kan menurut kami perlu didukung. Gitu. Kan agendanya juga agenda baik. Ya, nggak ada agenda terselubung, ya, agenda membahayakan negara juga tidak ada. Gitu. Jadi kalau untuk membangun negara, untuk menjawab tantangan-tantangan sosial kemasyarakatan, untuk memenuhi janji kampanyenya Pak Prabowo, kan idealnya kan kita dukung gitu. Nah, tadi balik lagi ya, memang Pak Prabowo niatnya baik ke depan, mau menjawab masalah problem-problem kenegaraan ya, yang masalah yang mungkin kalau disisir itu banyak banget, bertumpuk-tumpuk gitu.
Nah itu kan perlu melibatkan seluruh komponen bangsa. Oke. Jadi saya malah justru mempertanyakan urgensinya apa menolak gitu. Oke, baik. Saya mau ke Pak Nyarwi selaku pengamat politik. Ini kan kita masih menanti ya Pak Nyarwi, apakah memang betul Bu Mega dan Prabowo nanti akan bertemu dan apakah pembahasannya lebih lanjut kita masih menantikan. Tapi kalau Anda melihat bila ke depannya nanti kalau memang betul bahwa dari PDIP akan bergabung dalam KIM, seperti apa nanti melihat kontrol yang dilakukan dari DPR RI atau dari badan legislasi ini terkait dengan kinerja atau bagaimana perkembangan yang terjadi bagi negara kita, Pak Nyarwi? Ya, sebenarnya semua partai itu punya hak untuk membangun kerjasama atau koalisi, kan gitu. PDI Perjuangan tidak terkecuali, ya. Cuma kemudian kan orang kemudian bertanya-tanya ya, sejauh mana ya urgensinya maupun kontribusinya jika PDI Perjuangan itu bergabung ya ke pemerintahan Pak Prabowo. Itu satu. Nah, ini kan jadi pertanyaan ya, khususnya bagi PDI Perjuangan. Kalau Gerindra misalnya Mas Andi tadi bilang tentu visinya Pak Prabowo mengajak kan gitu elit untuk bersatu. Nah itu kan interaksi ya satu sama lain, tergantung apakah diterima apa tidak. Tapi balik lagi ya Kevin soal pertemuan, saya tidak spesifik soal tadi itu. Pertemuan saya kira itu urgen dan penting ya. Kenapa? Karena PDI Perjuangan itu pemenang pileg, ya Gerindra pemenang pilpres dengan koalisinya kan gitu. Ya saya kira bagus dan penting gitu ya, partai ketua partai sekaligus yang satu menjadi capres gitu Pak Prabowo untuk bertemu dengan Bu Mega kan gitu. Dan ini saya kira juga ada banyak hal yang bisa dibahas ya, tidak sekedar yang selama ini misalnya orang berpikir gabung untuk mendapatkan posisi di eksekutif misalnya begitu. Nah soal apakah fungsi parlemen dan seterusnya ya bisa berlangsung atau berjalan seandainya PDI Perjuangan untuk bergabung apa tidak. Saya kira ini tergantung ya dua sisi Kevin. Satu budaya politik dari para elit di parlemen itu sendiri, DPR khususnya ya partai-partai besar termasuk di sini PDI Perjuangan. Nah yang kedua gitu itu juga bagaimana konsolidasi yang dilakukan oleh presiden terpilih dalam mengelola kekuasaan eksekutif. Dua variabel itu menurut saya sangat mendasar. Saya mulai dari yang kedua dulu deh. Contoh ya, kalau misalnya kekuasaan presiden itu terlalu besar dalam arti melebihi ya apa yang ada di konstitusi gitu ya dalam pengelolaan dan penggunaannya. Ini ada beberapa istilah yang seringkali muncul ya. Itu misalnya imperial presidensi ya, pemerintahan presiden atau presiden yang bergaya imperial atau imperium atau kerajaan lah kalau bahasa ini. Nah itu kan seringkali ada tuduhan-tuduhan misalnya presiden itu punya power yang luar biasa sehingga sulit untuk dikontrol ya, sehingga bisa membahayakan demokrasi. Nah kan gitu. Nah di situ tentu membutuhkan elemen-elemen yang ada di luar, khususnya partai-partai politik yang juga representatif di parlemen kan gitu. Nah yang kedua perilaku parlemen juga. Nah apakah parlemen ini senangnya hanya membebek saja tanpa menyampaikan kritik evaluasi. Tadi Bung Andi kan bilang ke partai-partai katanya Pak Prabowo kalau tidak cocok ya dikritik saja, sampaikan saja misalnya gitu. Saking mungkin takut atau sungkan tidak mau melakukan kritik ke Pak Prabowo kan gitu. Nah atau punya kepentingan misalnya begitu. Nah ini yang juga saya kira menurut saya juga sama-sama merugikan. Jadi parlemen misalnya tidak gagal menjalankan fungsinya. Di konstitusi kita itu kan ada check and balances ya, pengawasan ya, selain legislating dan lain-lain itu kan penganggaran. Nah itu kan fungsi-fungsi yang harus dijalankan di parlemen oleh semua partai termasuk saya kira PDI Perjuangan. Nah kalau misalnya fungsi itu melempem gitu, orang sering bilang itu parlemen hanya rubber stempel atau tukang stempel saja misalnya, dan sisi lain terjadi penguatan yang berlebihan ya pada eksekutif ya, memunculkan presidensi bergaya kerajaan, nah tanpa akuntabilitas dan tanpa kontrol. Nah ini yang saya kira sama-sama berbahaya. Jadi sebenarnya di sini saya kembalikan ya, menurut saya Kevin ya, itu bukan pada istilahnya kalkulasi absolut baik apa tidak gitu ya. Pertanyaannya apakah PDI Perjuangan bergabung dengan Pak Prabowo, kemudian ada beberapa tokoh atau pimpinan gitu yang bahkan menjadi menteri dari Kementerian Pak Prabowo di eksekutif. Bukan sekedar itu jawabannya, tetapi balik lagi dalam mengelola kekuasaan ini kita itu butuh pemerintahan kuat. Ya, saya setuju.
ya Pak Prabowo bisa menyampaikan persatuan elit supaya bangsa ini tadi Bung Andi menyampaikan itu bagus sekali. Tapi sisi lain kita juga butuh mengelola negara ini dikelola secara demokratis kan gitu. Dan untuk secara demokratis itu kan ada fungsi-fungsi yang harus dijalankan termasuk check and balances parlemen itu sendiri dan juga akuntabilitas kekuasaan presiden yang juga menjalankan kekuasaan secara demokratis. Nah ini yang dibutuhkan saya kira gitu ya, itu budaya elit bareng-bareng bersama-sama dalam mengelola demokrasi. Dan ini saya kira tokoh-tokoh politisi sekelas Pak Prabowo, sekelas Bu Mega itu sudah sangat paham dengan pilihan-pilihan dan opsi-opsi seperti ini. Itu kira-kira Kevin ya. Pak Nyarwi, tapi bagaimana Anda dapat melihat begitu ya, bila mana nanti semua 8 partai yang ada di kursi DPR ini bergabung begitu ya dalam pengambilan suatu keputusan di parlemen, terutama dalam sistem voting, apakah memang keputusan diambil itu merupakan berdasarkan kepentingan rakyat atau hanya kepentingan dari para elit dari anggota DPR sendiri, Pak Nyarwi? Begini, kita kan belajar dari peristiwa-peristiwa sebelumnya ya. Kalau kita lihat ya di periode pemerintahan Presiden Pak Jokowi yang tinggal beberapa hari gitu dalam periode-periode tahun lalu dan juga periode sebelumnya gitu. Itu parlemen juga masih banyak sebenarnya. Paling sebelumnya itu ada beberapa partai ya. Seperti katakanlah PKS, ada juga Demokrat yang di luar kekuasaan gitu. Bahkan dulu juga PAN misalnya. Kemudian gabung pelan-pelan gitu ya. Terakhir bahkan dulu Gerindra gitu ya. Sekarang terakhir kemarin tinggal PKS. Kita lihat kan kekuatan DPR ini dianggap makin lemah. Untuk katakanlah mengevaluasi dan mengkritisi. Walaupun terakhir tadi Bung Andi bilang PDI Perjuangan yang juga calonnya jadi presiden Pak Jokowi aja terakhir cukup keras. Ya, tapi mungkin ada konteks dan dinamikanya. Sebelumnya kan juga terlalu lunak juga kan oleh banyak kalangan menyebutnya begitu. Jadi memang ya paling tidak ya secara konsisten dibutuhkan konsistensi begitu. Ada partai-partai yang memang secara konsisten gitu ya. Bukan oposisi, tapi menjalankan fungsi check balances-nya secara intensif di parlemen atau di DPR. Dan biasanya Bung Kevin, kalau misalnya ada ketuanya ya partai yang kemudian bergabung di eksekutif, itu biasanya daya kritisismenya melemah. Tapi saya kira khusus untuk PDI Perjuangan ini agak berbeda. Kan tidak mungkin gitu ya. Bu Mega ditawari Pak Prabowo jadi menterinya kan tidak mungkin. Artinya ketua umum dalam konteks ini PDI Perjuangan itu nggak mungkin ya, nggak seperti ketua-ketua umum partai-partai yang lain kan gitu. Nah, dan saya kira ini juga menjadi case yang menarik atau hal yang menarik. Kalau seandainya kan kita bertanya-tanya juga seandainya PDI Perjuangan ya bergabung dan kemudian ada di eksekutif juga masih bisa nggak menjalankan perannya gitu ya secara kritis di DPR kan gitu. Nah. Jangan-jangan ada inovasi-inovasi politik yang dilakukan oleh PDI Perjuangan. Tapi setahu saya itu biasanya akan muncul dilema. Ketika misalnya kepentingan di eksekutif itu tidak sejalan dengan apa yang juga harus dikritisi ya di parlemen. Itu kira-kira, Bung Kevin. Nah ini yang menarik. Apakah memang dapat dipastikan bahwa semua dari partai yang masuk dalam kursi di DPR ini dapat menjalankan fungsi sebagai kontrol di DPR, terutama fungsi yang bisa memberikan yang secara konstruktif begitu kira-kira. Kalau Anda melihat kira-kira memang apakah dapat dipastikan begitu ya, sebagai pertanyaan terakhir juga bagi Pak Nyarwi, semua yang masuk bila mana nanti di dalam kursi di DPR dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, Pak Nyarwi? Singkat saja. Ya. Biasanya partai-partai yang dia makin lengket dengan kekuasaan presiden, khususnya ketua umumnya yang kita lihat dari pengalaman sebelumnya menjadi bagian dari menteri, itu sulit sekali menurut saya untuk secara tajam dan kritis. Tapi partai-partai yang di sana tidak menjadi bagian dari eksekutif, artinya menjadi penopang dari presiden, kekuasaan eksekutif, biasanya dia punya ruang lebih luas untuk menyampaikan kritik secara lebih tajam. Itulah kira-kira. Ya nanti kita lihat PDI Perjuangan apakah punya inovasi jalan tengah dalam berpolitik. Siapa tahu, kita belum tahu juga kan. Baik. Gitu. Baik Pak Nyarwi, langsung saja ke Pak Fauzan. Apakah memang PDI Perjuangan dapat dipastikan dapat tetap menjalankan fungsinya dengan baik sebagai pengontrol begitu ya di DPR meskipun saat ini belum ada kepastian apakah memang masuk ke dalam KIM atau tidak. Pak Fauzan, mungkin singkat saja.
Saya kira kembali kepada fungsi DPR RI, ya, ini sebagai fungsi anggaran atau budgeting. Yang kedua adalah fungsi pengawasan, dan yang ketiga adalah fungsi legislasi. Itu kan memang tugasnya undang-undang. Perintah anggota DPR kan disumpah jabatannya melaksanakan itu. Dan kalau kemudian di dalam melaksanakan fungsi budgeting, kemudian fungsi legislasi dan fungsi anggaran itu ada dinamika, menurut saya wajar. Kalau yang saya rasakan selama saya 3,5 tahun di staf khusus menteri, ya, ketika kita berhadapan dengan anggota DPR, terutama mitra kerja di Komisi 8, mereka yang kadang separtai dengan menterinya juga lebih kalah kok. Itu. Kalau menurut saya sih lihat ininya saja, konteksnya. Sebaliknya, kalau PDI Perjuangan pengalaman kemarin itu, ya kalau memang ternyata apa yang dilakukan oleh pemimpinnya itu adalah ternyata bertentangan konstitusi, ya harus diingatkan. Itu misalnya perpanjangan jabatan presiden, penundaan pemilu, itu kan sesuatu yang bertentangan. Walaupun kita dukung, tapi kalau kemudian ternyata bertentangan dengan konstitusi, ya harus diingatkan. Konsekuensinya seperti itu saya kira, Mas. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Fauzan. Mas Andi, closing statement? Yang jelas pertemuan Bu Mega dan Pak Prabowo ini membawa pesan yang sangat besar bagi rakyat Indonesia ya. Pertama, bagaimanapun juga harus kita redam ya kohesi sosial di bawah. Rakyat harus kita teladani untuk bersatu. Ya, jadi Pilpres sudah selesai dan saatnya kita membangun Indonesia ke depan. Jadi membangun Indonesia ke depan ini kan bukan berarti orang parpol udah lalu ngawasin aja, nggak kayak gitu. Jadi itu namanya orang parpol hanya disuruh untuk jadi pengawas saja, bukan untuk membangun. Biarlah orang profesional saja yang membangun. Jadi konsepnya kan nggak kayak gitu. Kalau ada putra-putra terbaik bangsa ya, meskipun latar belakangnya politisi, akademisi, aktivis, seniman, jurnalis atau apapun ya kita ajak untuk bareng-bareng membangun Indonesia ke depan gitu. Nah, termasuk apalagi pertemuan dengan Ibu Megawati ya, Ketua Umum Partai Pemenang Pemilu. Jadi sesuatu yang sangat wajar, dan kalau kami mengajak PDIP ngajak Bu Mega untuk membangun Indonesia ke depan ya sesuatu hal yang sangat lumrah begitu. Jadi itu aja sih Mas. Jadi semoga ke depan Indonesia lebih maju dan bisa makin damai nih. Termasuk juga rakyat-rakyatnya makin sejahtera begitu. Baik, terima kasih Mas Andi. Semoga Indonesia ke depan lebih damai dan tentunya check and balances harus tetap dilakukan. Seperti yang dikatakan Pak Nyarwi tadi, meskipun sulit tapi semoga bisa dilakukan nantinya. Terima kasih sejumlah narasumber, Pak Nyarwi, Pak Fauzan, dan juga Mas Andi telah bergabung bersama kami di Sido Prime. Selamat malam, salam sehat selalu. Malam. Terima kasih. Terima kasih, pamit.